Oke, oke. Baik, ini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sahabat Pilar semuanya. Telah meluangkan waktu untuk menikmati diskusi yang akan kami lakukan di sini. Sebelumnya di sini aku akan menyapa-nyapa terlebih dahulu. Terima kasih kepada Mbak. Ini ada Surtina, ada Arosta, dan tadi ada Bu Dokter siapa tadi ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Oke, sebelumnya di sini aku mau tanya terlebih dahulu dan mengapa sih kita live IG pada hari ini, Mbak Janati mungkin bisa menjelaskan sedikit mengenai ketujuan kita di live IG untuk sore ini. Seperti yang ada di sana, hari ini semoga kebanyakan yang sakit segera sembuh, yang sedang tidak baik semoga segera baik-baik saja. Nah, jadi kenapa kita live hari ini? Nah, bertepatan sama bulan Mei, seperti jadi mau informasi ke teman-teman bahwa tanggal 28 Mei nanti kan ada yang namanya hari memperingati hari apa menstrual hygiene day atau hari kebersihan menstruasi sedunia. Nah, itu tema kali ini kita sedang Hmm, menyebut hari si aku oke. Halo juga ini dari ini disapa ada sapaan sedikit dari para Pilar, sahabat Pilar ya. Tadi ada halo Surtina, terus ada Hasbi nih. Halo juga. Oke, terima kasih telah meluangkan waktu untuk join ke sedikit di sini. Oke. Mungkin sebelumnya nih, sebenarnya tuh penting nggak sih pembahasan mengenai menstruasi kali ini, Kak? oke sebenarnya pembahasan kali ini sama-sama penting ya, penting banget buat cewek atau buat cowok dan juga buat para kakak-kakak di luar sana, para cewek terutama yang punya adik kecil yang biasanya suka kepo kalau lagi ketahuan, ih aku nggak punya yang minum apa makan sebagainya ya itu. Nah, jadi pembahasan sore hari ini ya sekitaran itu sih, kita mau ngobrolin gimana sih kalau Oh, misalnya lagi ketahuan minum es sama adik kita, terus jelasinnya gimana kayak gitu. hmm. Terus Terus untuk juga apa tuh namanya untuk apa tuh namanya kan di sini aku kan laki-laki nih. Untuk laki-laki sendiri sebenarnya tuh penting nggak gitu loh. Pembahasan mengenai ini di sore kali ini itu penting tidak, Kak? oke, kalau menurut Tatang sendiri penting nggak kamu untuk tahu Penting sih menstruasi? karena kan aku juga punya keponakan perempuan. Nanti kalau aku nggak tahu, kalau ditanya mungkin juga akan malu gitu loh. Oh kayak gitu, oke. Nah, salah satunya itu karena buat cowok itu juga penting kalau mau tahu tentang menstruasi, karena yang pertama cowok yang mungkin punya adik perempuan, punya keponakan, nanti punya pacar, atau mungkin nanti punya istri, jadi biar nggak ada ketanggungan gitu loh, nggak kalau misalnya mau bahas menstruasi, karena selama ini kalau di masyarakat kita yang bahas menstruasi masih selalu apa sih, selalu ada stigma tertentu ketika membahas tentang menstruasi kayak gitu. Hmm. Oke nih ngomong-ngomong kalau menstruasi nih Mbak, ini kan lagi bulan puasa nih. Ada pandemi. Iya kan? Misal kalau apa tuh namanya Mbak Janati lagi puasa di bulan seperti ini, tiba-tiba kok ketahuan minum, adiknya tahu. Nah, tips untuk menjelaskan kepada adiknya tuh seperti apa sih supaya ringan didengarkan gitu? Oh, oke. Jadi di masa pandemi ini ya, ini kan bulan Ramadan, terus lagi pandemi juga yang mengharuskan kita untuk di rumah aja ya. Otomatis intensitas keluarga aja itu tambah ini kan tambah sering, nggak menutup kemungkinan semakin besar juga peluang bisa juga kita ketemu ada kita kan waktu lagi Iya, ketemu adik. ketemu ketemu makan mungkin waktu kita di halaman dan sebagainya. Kalau kita ketahuan nih, ketahuan ya sampai tadi ya, ketahuan minum es siang-siang padahal itu di bulan puasa,
biasanya dulu kalau biasanya kalau ada puasa kok minum es yang siapa itu buka kulkas dan sebagainya aku pasti selalu jawab kepo kalau dulu Mungkin bisa dijelasin ulang lagi ya, yang tadi itu loh, masalah apa tuh namanya, kalau di saat pandemi kok tiba-tiba Mbak Janati minum, kok adiknya tahu gitu loh. Untuk menjelaskannya itu dengan tips seperti apa? Bisa dijelasin ulang. Terima kasih atas jadi saya, sukses selalu juga. Tata ngambil ngingetin tugas Tang, ya Allah. Tugas Tang. Gak apa-apa. Oke. Mohon maaf tadi ada intermezzo sedikit. Oke. Nah, jadi kalau semisal lagi ketawa nih jangan dimarahin adiknya, kamu kok kepo dek, kepo dan sebagainya jangan. Dikasih tahu aja, ini kakak atau mbak lagi menstruasi, jadi memang tidak diperbolehkan untuk puasa. Nah, menstruasi itu apa? Nah, menstruasi itu adalah salah satu tanda kalau perempuan sudah mulai dewasa. Nah, misalnya yang tanya itu adik cewek, nah bisa dijelasin. Nanti kamu juga akan mengalaminya kok sekitar usia umur 10-15 tahun kayak gitu. Terus kalau udah ketahuan seperti itu tetap lanjut minum ya Mbak ya? Oh, kan dia sudah aku jelaskan gitu kan. Terus nih, kalau yang tahu tuh adik laki-laki gimana? Itu kalau ke adik yang cewek ya. Kalau ke yang cowok dijelasin juga. Ini ini Mbak lagi menstruasi. Tetap dijelasin, menstruasi itu salah satu tanda kalau semisal perempuan itu sudah mulai berfungsi nih organ reproduksinya kayak gitu. Terus apa? Yang jadi catatan penting, pokoknya jangan dimarahin adiknya. Jangan dimarahin kalau semisal adiknya nanya. Terus takut juga nanti baper. Iya, takutnya nanti adik kita jadi takut gitu loh. Jadi takut buat ngebahas terkait kesehatan reproduksi kayak gitu. Takutnya kemarin nanyain soal itu aja dimarahin. Jadinya takutnya kalau dia nggak terbuka lagi sama kita kayak gitu. Nah, terus juga itu kasih penjelasan yang memberi kesan positif. Nah, jangan ditakut-takutin. Bukan ada teman aku, oh loh Mbak kok nggak puasa? Iya soalnya Mbak ini lagi apa ya kalau ngomong ya, lagi keluar darah. Mungkin? Iya, lagi halangan, terus lagi ada yang bilang pipis berdarah dan sebagainya, kan malah jadinya serem ya kan, adiknya jadi loh Mbak apa nggak sakit kayak gitu, nanti malah pikiran adiknya kemana-mana. Jadi dijelasin aja sebenarnya apa yang sedang terjadi kayak gitu. Terus nih kalau ngomong adik nih, aku mau tanya sedikit mengenai pengalaman Mbak Janati. Mungkin waktu punya adik tiba-tiba dia masuk kamar nih, dia tahu ini ada apa ini, tapi itu kan sebenarnya pembalut gitu loh. Tapi adiknya itu nggak tahu. Nah, Mbak Janati kan pasti punya tips untuk menjelaskannya nih. Nah, caranya tuh gimana sih? Bisa dibagi di sini. Oke, kalau ke adik yang cewek, aku jelasin sih baik ke cewek ke yang cowok, ke cewek atau ke yang cowok, aku jelasin semua. Maksudnya ini namanya apa, terus kemudian fungsinya untuk apa. Nah mungkin kalau ke yang cowok aku tambahin, kalau semisal nanti kamu punya teman, yang pakai seperti ini, pakai pembalut kayak gitu, berarti dia sedang menstruasi, jangan diejek ya. Terus semisal dia butuh bantuan kamu untuk membelikan ketika di sekolah atau ketika kegiatan apa atau apa, ditolong ya, jangan malah diejek dan sebagainya kayak gitu. Aku gitu sih, kebetulan aku ada semua, ada cewek, ada cowok. Jadi ya gitu, aku jelasin. Untuk dari pengalamannya Mbak Janati sendiri, mungkin pengalaman kok tiba-tiba keberkok ke kamar mandi, di kamar mandi nemu pembalut gitu ya. Iya, pernah kemarin ada aku tanya, Allah kan emang aku biasanya
ada mungkin ninggalin satu atau dua pembalut yang belum kepake untuk taruh di kamar mandi. Takutnya kalau misal suatu hari aku terburu-buru atau gimana lupa ambil dari lemari, kan di kamar mandi udah ada. Nah, waktu itu adik aku lihat, loh Mbak ini apa? Itu punya Mbak gitu kan, punya Mbak itu buat Mbak kalau lagi menstruasi kayak gitu. Itu aja sih. Nah, dan adikku nggak nanya lebih lanjut gitu. Oh iya, ini apa tuh ini sih Tang. Kalau semisal ketika ada nanya, semisal dia nggak nanya lebih lanjut, jangan terlalu dijelasin terlalu banyak, karena anak-anak kadang kalau, bukan cuma anak-anak sih, kita juga kalau semisal terlalu banyak yang dijelaskan kan jadinya terlalu banyak informasi, jadi bingung gitu kan nantinya kayak gitu. Arahnya dipusing ya. Jadi pusing nanti adanya. Ngomong-ngomong pembalut nih, aku kan laki-laki nih. Aku tuh sebenarnya tuh nggak tahu apa tuh namanya cara makainya pembalut tuh seperti apa sih gitu loh. Aku tuh nggak tahu gitu. Aduh, aku tadi lupa ngebawa ya. Oke. Jadi mungkin buat para mas-mas di luar sana, atau mungkin kakak-kakak cowok, adik-adik cowok, teman-teman cowok yang bingung, sebenarnya itu pembalut itu kan semisal yang bungkusan gede, itu kan dalamnya kan ada beberapa isi kan. Nah, kalau itu diambil satu terus dibuka, nah itu ada dua bagian nih, yang atas yang lembut, terus yang bawah ini ada perekatnya. Nah, perekatnya ini nanti yang dilepas terus ditempelin ke celana, udah terus dipakai gitu. Oke, terima kasih. Oke, untuk teman-teman yang sudah menonton live kita ini, jika ingin ditanyakan silakan tulis di komentar, nanti akan saya bacakan satu persatu. Oke. Ini banyak fansnya Tatang. Wow. Semangat Kak Tatang gitu. Nggak ada yang semangat Kak Janati gitu ya. Gak ada yang manggil Kak Janati, gak ada. Aduh, aku kalah pamor. Oke nih, ngomong-ngomong menstruasi nih. Tadi aku hampir lupa nanya ini. Aduh, mengenai tanda-tanda awalnya menstruasi, Kak. Mungkin bisa dijelasin terlebih dahulu. Aku tadi lupa soalnya. Oke. Tiap orang beda-beda ya. Kalau tiap orang beda-beda, ada yang mungkin sekitar 3 hari atau 4 hari sebelum menstruasi, atau mungkin malah seminggu sebelum menstruasi. Ada yang udah mulai pegel-pegel, perutnya nggak enak, terus kemudian emosinya yang tidak stabil, bisa tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba tidak terkontrol. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda-tanda menstruasi, karena yang namanya menstruasi kan perubahan hormon, otomatis membawa beberapa perubahan itu, baik dari secara fisik maupun secara psikis. Biasanya kayak gitu. Itu wajar gak sih Mbak kalau hal tersebut terjadi kepada perempuan gitu loh? Kadang-kadang kan temanku itu, mereka tuh kadang aneh kalau PMS itu. Kok tiba-tiba marah, tiba-tiba diem, tiba-tiba dia perhatian gitu loh. Itu sebenarnya tuh hal yang wajar nggak gitu? Sebenarnya hal yang wajar sih, kan karena tadi aku udah bilang ya, yang namanya menstruasi itu kayak perubahan hormon gitu. Jadinya emang membawa perubahan ke beberapa hal. Bisa jadi nanti kalau Tatang sudah punya pacar, sekarang sudah punya atau belum Tatang? Sudah ada 4, wow. Aduh, iya. Pusing banget tuh kalau misal PMS bareng. Oke. Nah, siapa tahu nanti. Alhamdulillah. Nanti ceweknya Tatang ketika semisal lagi mau menstruasi atau sedang menstruasi, kok tiba-tiba lebih perhatian atau tiba-tiba lebih sensitif, itu nggak apa-apa. Nah, yang harus diiniin ini sih kayak lebih ke kalau jadi cowok, buat kita yang menghadapi sih, mau itu teman-teman di sekitarnya ataupun mungkin pasangannya atau apa ya, misal dia emang sedang tidak stabil, ya udah dibiarin aja dulu, biarkan dia nyaman dulu. Nanti kalau dia sudah lebih bisa mengontrol emosinya, baru ditanyain kamu mau apa, atau mungkin langsung aja
dikasih yuk, dikasih voucher, dikasih duit, kasih ATM, kasih kartu kredit, pasti langsung Nonton yuk gitu ya, nonton gitu. iya. Aduh. Berarti misal aku sebagai cowok nih melihat kalau punya pacar, ini bayangin dulu ya kalau aku punya pacar, berarti aku harus perhatian kalau dia sedang bad mood ya. Aduh. Ini ya bagi apa tuh namanya sahabat Pilar yang sudah menonton, jika berkenan silahkan tanya, bisa ditulis dalam komentar, nanti bisa dibacakan satu persatu. Terus nih untuk orang yang sedang PMS, sebenarnya itu tuh ada apa sih di perutnya? Apakah kram atau memang sakit gitu loh? Ini pertanyaan seorang cowok nih, kalau lagi PMS. Soalnya apa tuh namanya, kadang ada teman-teman nih buat story nih. Aduh, kok warna lorone pol ya? Oh, berarti dia tuh lagi PMS ternyata. Oh, ya itu emang Mungkin kram dia atau gimana sih sebenarnya? lapar, salah makan. Nggak semua perut sakit Kalau itu PMS, Kang. tapi kalau puasa-puasa gini emang lapar aku, Mbak. Oh, Tatang juga PMS berarti perut sakit. Enggak. Ya, ada beberapa yang emang apa namanya? Yang emang ini sih, yang mungkin kram, terus juga teman-temanku ada yang sampai mereka ketika menstruasi hari pertama, hari kedua mereka sampai nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah rebahan aja di kasur karena emang sakit banget. Ya tergantung masing-masing orang sih, biasanya beda-beda kayak gitu. Kalau untuk apa tuh namanya makanannya sendiri, ada nggak sih aturan-aturan kalau orang lagi PMS makan apa gitu? Kalau Orang yang menstruasi maksudnya. Sampai lupa. sebenarnya, aduh, Tatang jangan senyum dong. Aduh, enggak. Enggak. Ini kalau orang menstruasi, aku tidak terlalu ini sih. Maksudnya, aku kan di sini posisi tidak sebagai expert atau tidak sebagai ahli. Nah, berdasarkan apa yang aku baca, yang aku tahu, kalau semisal menstruasi memang nggak ada larangan khusus sih, nggak ada pantangan khusus untuk sebuah makanan atau apa, asalkan tidak berlebihan. Kayak semisal banyak nih di luar, semisal jangan minum soda, nanti bikin darah yang keluar banyak, atau mungkin jangan makan nanas dan sebagainya. Nah, kalau yang minum soda ini emang kalau semisal emang cuma sedikit atau cuman dalam takaran yang wajar, nggak terlalu banyak, ya nggak apa-apa. Yang ditakutkan semisal terlalu banyak mungkin nanti kembung, sakit perut, kayak gitu. Pada dasarnya nggak ada larangan khusus sih kalau makan. Berarti harus makan yang sehat terus gitu ya, Mbak? Iya dong, menstruasi atau enggak gitu. menstruasi tetap makan makanan yang sehat. Oke, terima kasih. Ini temanku ada yang nanya kemarin mengenai, dia itu namanya Nabila. Dia tanya, sebenarnya minum es berlebih itu boleh gak sih kalau menstruasi gitu, Mbak? Aku mau jawab, soalnya kan aku nggak tahu gitu. Minum es berlebihan? Sebenarnya minum es dan menstruasi itu nggak ada hubungannya ya, karena es sama menstruasi itu udah di saluran yang berbeda. Cuman emang kalau terlalu banyak ya tidak baik, nanti bisa batuk ya. Es terus ya, Tatang. Es terus. Kayak gitu. Oke, ini jika dari sahabat Pilar, jika ingin ada yang tanyakan, silakan tanyakan dan tulis di komentar. Silakan dikirim, nanti akan kami bacakan satu persatu. Iya, jangan malu-malu sahabat Pilar. Mungkin dari Mbak Janati ingin sapa-sapa terlebih dahulu kepada sahabat Pilar semuanya. Coba aku lihat ya, siapa yang sedang menyaksikan, siapa tahu ada yang kenal. Oh, ada Hanong. Hai Hanong. Ada Mbak Nino. Hai Ibu Peri. Ada Mbak Rosta. Oke, selamat sore semuanya. Yang mau nanya-nanya, boleh banget kita obrolin bareng di sini.
Oke. Atau mungkin ada yang mau nambahin. Sebenarnya kalau menurut yang kalian baca terkait terkait menstruasi atau apa, boleh nambahin di kolom komentar. Sekali silahkan. Oke, terima kasih. Berarti pada intinya tuh kalau kita memberitahu kepada anak-anak itu harus kalem ya, harus penuh dengan perhatian, harus penuh dengan kasih sayang gitu. Sebenarnya kalau apa tuh namanya, misal nih Mbak Janati ada anak yang tanya nih, terus Mbak Janati tidak tahu, Mbak Janati itu cari tahu dulu atau hanya mengasih tahu apa yang Mbak Janati tahu gitu loh. Sebenarnya boleh nggak sih seorang kakak itu bilang tidak tahu kepada adiknya yang tanya tadi? Ya nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Yang namanya kakak, yang namanya orang tua, yang namanya ibu dan sebagainya, atau yang posisinya lebih tua gitu, nggak apa-apa kan, karena kita nggak tahu semua hal gitu loh. Nggak apa-apa misal adik-adik kita nanya, terus kita bilang kakak belum tahu deh, atau mbak belum tahu, nanti mbak cari tahu dulu ya, kalau nanti kalau mbak udah tahu kasih tahu ke adik kayak gitu. Nah, kalau misalnya adiknya udah, oh iya mbak, nah jangan senang dulu. Anak-anak biasanya suka tiba-tiba bertanya, jadi tetap harus mencari kayak gitu. Mengenai apa tuh namanya? Kadang kan anak-anak tuh tanya melebihi apa tuh namanya? Yang di luar batasan malahan ya. Itu untuk cara ngelesnya sendiri dari sebagai kakak nih, ada nggak cara-caranya? Ngeles itu insting ya, Tang. Kalau menurut aku. Jadi kalau semisal adanya nanya begini, kalau kita nggak tahu, ya udah tetap bilang nggak tahu aja, nggak apa-apa, jujur aja ke adiknya kalau kita nggak tahu gitu loh, daripada kita nanti ngomong ke adik terus dengan hal-hal yang sekiranya kita ngarang-ngarang dan malah adiknya nanti penerimaannya beda ke kita, atau mungkin malah memberikan informasi yang salah. Lebih baik kita ngeles sedikit nggak apa-apa, tapi intinya nggak tahu gitu aja nggak apa-apa. Oh nanti mbak cari tahu dulu ya, oh nanti mbak nanya ke bu guru dulu ya, nanya ke pak guru dulu ya, gitu nggak apa-apa. Terus mengenai apa tuh mitos fakta yang apa tuh yang terjadi, yang ada di masyarakat, katanya nggak boleh keramas lah, terus nggak boleh sisiran lah, gitu. Kan nggak lucu gitu, nggak boleh keramas, nggak boleh sisiran, takut rambutnya rontok gitu. Itu sebenarnya tuh bener nggak sih gitu? Kalau keramas ya, aku dulu jujur aku dulu penganut yang kalau menstruasi nggak boleh keramas. Aku sempat percaya gitu loh, sempat percaya kalau oke, menstruasi nggak boleh keramas, katanya nanti pori-porinya bisa membesar dan sebagainya. Aku percaya kan, aku emang nggak tahu itu. Nah terus setelah aku masuk pilar, baca-baca dan sebagainya, terkena dapat informasi yang memang bisa dipertanggungjawabkan, terus aku mulai mikir, iya juga ya, 7 hari, misalnya kita menstruasi 7 hari, terus nggak terus nggak keramas, gimana rasanya gitu loh, rambutnya kan lengket gitu kan, apalagi buat yang berjilbab biasanya kan berkeringat, terus kemudian jadi lengket kayak gitu-gitu. Nah terus juga kalau yang mungkin nggak pakai jilbab kan tiap hari juga keluar, kena polusi, sinar matahari dan sebagainya. Kalau rambutnya nggak dicuci kan juga nggak enak. Jadi nggak apa-apa yang namanya kalau lagi menstruasi untuk keramas kayak gitu. Malah kalau misalnya lagi menstruasi harus tambah lagi nih dengan menjaga kebersihannya gitu. Bukan berarti keramas ya tiap hari, nanti lepek rambut. Tetap menjaga kebersihan kayak gitu, tetap keramas, tetap membersih-bersihkan lah kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke, ini aku kasih tahu lagi kepada sahabat Pilar, jika ada yang ditanyakan, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar, nanti akan kami jawab secara satu persatu. Oke, ini Kak Janati, ini tadi ada pertanyaan dari Forgen Semarang, dia menanyakan mengenai tips manajemen mengatur menstruasi saat pandemi seperti ini. Gimana? Sorry tadi sedang ada gangguan teknis. Gimana Tatang?
Tips manajemen menstruasi. Semarang menanyakan tips manajemen mengatur menstruasi di saat pandemi. Mungkin ada tips-tipsnya di saat pandemi ini kok tiba-tiba menstruasi, beli sesuatu malu gitu. Sebenarnya menstruasi di tengah pandemi. Kalau menurut aku pribadi ya nggak terlalu ada perbedaan gitu loh, nggak terlalu ada perbedaan sih. Karena ya menstruasi aja. Pandemi ini kan posisinya ya emang lingkungannya sedang kayak gini, tapi kan tetap bisa apa namanya tetap ya biasa aja, tetap pakai pembalut, tetap jaga kebersihan kayak gitu. Kayak gitu aja sih. Terus ini ada pertanyaan. Bentar, Tang. Kalau yang terkait menstruasi di masa pandemi, kebetulan nanti kita bakal ada sesi lanjutannya setelah ini. Mungkin sekitar beberapa hari ke depan atau mungkin setelah Lebaran. Ditunggu aja ya. Oh ya Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Inang Win. Nah, dia menanyakan usia menstruasi pertama pada remaja apakah benar semakin muda usianya? Oke. Aku pernah baca sih sekilas ini. Nah, emang semakin kesini usianya semakin muda. Coba deh kalau dulu ibuku dan ibu kita nggak apa-apa ya. Iya. Mbak ingat ya. Aku masih kecil loh Kak. Okay. Kita nggak terlalu jauh ya, oke? Nah, iya, gini Tang. Oke, gini. Emang semakin kesini usianya semakin muda. Anak-anak sekarang 10 tahun atau 10-11 itu udah mulai menstruasi. Kalau zaman-zaman aku dulu ada yang SMP baru menstruasi. Terus mungkin zaman ibu-ibu kita dulu ada yang mungkin SMA kelas 2, SMP kelas 3 baru menstruasi. Nah, kalau aku baca itu faktor gizi semakin kesini yang namanya perhatian orang tua sama gizi kan semakin membaik. Nah, asupan gizi itu mendukung sih salah satunya. Kayak gitu. Oke. Setahu aku, ini juga misal ada yang mungkin lebih tahu, boleh sekali di-share. Oke, di-share dalam komentar jika ada yang mungkin lebih tahu mengenai hal ini, mungkin bisa ditambahkan di sini ya. Boleh banget sahabat Pilar. Sore hari ini ada kan pertanyaan lagi nih Kak. Gimana? Ini ada pertanyaan lagi dari Doni Irwan. Nah, dia tanya, sebenarnya pembalut itu dapat di-dryer ulang nggak sih? Terus atau ada cara penanganan limbahnya seperti apa gitu? Dapat gimana Tang? Sebenarnya pembalut itu dapat didaur ulang nggak sih Kak gitu? Terus mengenai limbahnya itu seperti apa gitu? Mungkin cara pembuangannya atau lebih cara mengikatnya seperti apa gitu Kak? Oke. Sebenarnya aku jujur aku belum begitu tahu. Kalau setahu aku pembalut itu nggak bisa didaur ulang ya. Setahu aku. Mungkin sahabat Pilar yang di rumah tahu nih kalau semisal ada teknologi baru terkait dengan pendaur ulangan pembalut, silahkan. Nah, kenapa aku bilang tidak bisa didaur ulang? Karena sejauh ini masalah sampah pembalut itu masih jadi PR banget nih. Selain sampah plastik kayak gitu, sampah pembalut, kemudian sampah pampers itu juga masih jadi PR banget buat masyarakat kita sekarang kayak gitu. Penanganan limbahnya seperti apa? Wah, aku juga belum terlalu tahu sih seperti itu. Yang jelas kalau semisal gini Tang, kalau semisal habis pakai pembalut bekasnya jangan dibuang sembarangan, itu satu. Jangan dibuang di kloset soalnya bisa bikin mampet. Terus juga jangan dipendem karena nanti bisa mencemari tanah atau seperti apa gitu. Aku pernah baca seperti itu.
Oke. Gitu. Oke, ini sebelumnya terima kasih kepada Pak Inang Win yang sudah mengucapkan sukses selalu buat Pilar. Oke, amin. Terima kasih Pak atas Terima ucapannya. kasih Bapak, terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Ada lagi aku juga ikut Oke. baca nih. Nggak ada. Oh ya, terima kasih kepada Ada yang sesi Inza bahas Pracon menstrual Cup, ini, Kak. Dedoy. Ya, ini dari Kak Rosta. Ya, yang baru bergabung. Oke, siap Kak. Nanti bakal diadain. Oke, mungkin itu yang dapat disampaikan oleh Kak Janati dan aku yang seperti ini, yang imut. Iya. Mungkin Mbak Janati Iya, sebelum, bentar. oh ya Ini sebelumnya, ada. ini ada satu pertanyaan lagi ini dari Mbak Husnul Talata. Nah, Kak mau nanya dong, waktu aku mau ganti pembalut, adikku lihat aku bawa pembalut terus dia bilang kok pakai pampers sih. Nah itu gimana cara menjelaskannya Kak? Kok aku manggilnya Kak ya? Iya, selamat sore Mbak Tata. Oke, Ya. Mbak Tata. Oke, nah waktu mau ganti pembalut bilang pakai Pampers. Nah itu gimana cara menjelaskannya? Kalau dari aku pernah sih dulu Mbak Anti, ini apa Mbak? Sing ibuku bilang itu Pampersnya Mbak Anti kayak gitu. Loh, Mbak Anti Hmm. juga pakai Pampers gitu. Terus aku waktu itu menjawab, iya, tapi pampersnya beda kan kayak punya adik. Nah, ini kalau buat mbak-mbak kayak gini, pampersnya ini namanya pembalut bukan pampers. Dijelasin nggak apa-apa. Nah, fungsinya sama kalau adik untuk menahan ompol, kalau punya mbak ini untuk menahan darah kayak gitu. Biar nggak Mm-mm. itu mana-mana. Gitu sih. Aku dulu Oke. seperti itu gitu. Itu jawabannya ya Mbak Tata dari Mbak Janati mungkin. Ini ada pertanyaan lagi Gimana? dari ini ada pertanyaan lagi dari Reli 6104. Hmm. Nah, ini ada dia bertanya, Kak izin mau bertanya, bagaimana dengan siklus menstruasinya tidak teratur? Itu Oke, bagaimana sih selamat Kak gitu loh? sore. Selamat sore, Rili 6104. Hmm, menstruasinya yang tidak teratur itu sebenarnya harusnya dikonsultasikan dengan orang yang memang ahli di bidangnya. Kalau di aku jujur aku tidak terlalu tahu kenapa kok siklus menstruasi itu bisa tidak teratur. Mungkin bisa Mm-mm. jadi ada faktor stres, makanannya yang kurang bergizi atau seperti apa. Tapi untuk lebih jelasnya Mm. bisa ditanyakan ke fasilitas kesehatan selain ke dokter, ke Pak Mantri dan sebagainya yang sekiranya lebih paham. Biar juga nggak diagnosanya nggak salah gitu loh. Kalau nanti aku menjawab, Mm. nanti takutnya ternyata nggak seperti itu. Silahkan ditanyakan ke dokter atau memang orang yang ahli di Mm. bidangnya. Kayak gitu Oke ya, itu. Rili. Terima kasih sudah bertanya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Rili 6104. Itu jawaban dari Mbak Janati. Jika kurang lebih itu jika masih belum memuaskan silakan ditanyakan ke dokter lagi ya. Terus ini ada pertanyaan lagi Kak dari Rili 6104. Mungkin dia belum puas nih. Apakah air kelapa mempengaruhi siklus menstruasi karena ada dan bilang makin banyak atau berlendir? Sebenarnya air kelapa itu mempengaruhi gak sih Kak di menstruasi kita? Bentar ya, bentar. Oke. Nah, gini. Kalau semisal air kelapa itu aku Nah, apa namanya? Kalau yang terkait air kelapa itu aku tidak tahu. Aku belum pernah mendengar juga ya kalau tentang air kelapa, tapi apa namanya? eh setahu aku jujur belum pernah mendengar sih kalau yang air kelapa ini. Mungkin ada sahabat Hmm. Pilar yang lebih tahu atau mungkin pernah membaca, boleh di-share di kolom komentar. Mohon maaf ya. Hmm.
Oke, itu ya dari Sedih. Rili. Jadi Mbak Janati belum tahu. Mungkin dari sahabat Pilar, jika ada yang udah tahu silakan ditulis di kolom komentar. Oke, ini pertanyaan terakhir Mbak Janati ya. Satu lagi pertanyaan ini dari Mas Dede Alfaruk. Nah, dia tanya nih, Kak, bagaimana menghadapi cowok-cowok yang pas ngeledekin pas cewek-cewek yang bocor gitu, Kak, gitu. Hmm. Ada sesi lainnya. Oh, ada. Nah, aku mau jawab dikit ya. Nah, Iya. jadi sebenarnya, mohon maaf, apinya miring, aku miring. Nah, jadi sebenarnya buat cowok-cowok, cowok-cowok ngeledekin sama cewek yang bocor gitu. Kalian tahu nggak sih sebenarnya laki-laki dan perempuan diciptakan saling melengkapi? Enggak gitu. Maksudnya ketika emang ada temen kalian yang bocor, jangan diledekin dong. Kalian tahu nggak kayak gitu rasanya udah risih, kalian ledekin, apalagi orang menstruasi itu emosinya sedang tidak stabil, kan? Nah, akan lebih baik kalau semisal ketika kalian tahu kalau temennya lagi bocor, jangan diteriakin, woi bocor, woi. Jangan ya pemirsa, lebih baik dideketin, dibisikin aja, kamu bocor kayak gitu. Jadi biar dia bisa ini apa, kamu bocor, udah apa nggak usah panik, ditutupin aja sebisanya kayak gitu. Oke, dengerin tuh ya para cowok, iya. Jangan diledekin ya. Siapa tahu kalau kalian ngasih taunya, siapa tahu yang bocor itu ternyata gebetan kalian. Terus kalian ngasih taunya secara baik-baik gitu. Wow, dapat nilai plus kalian. Salah satu trik. Oke, terima kasih kepada Mas Dede Faruk atas pertanyaannya, ini sangat menginspirasi ya. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Mbak Janati terlebih dahulu ya. Untuk sesi selanjutnya tetap pantau terus IG Pilar PKPI Jawa Tengah. Mungkin sebelum perpisahan nih, Mbak Janati bisa sapa-sapa terlebih dahulu atau pesan terakhir untuk para Pilar, untuk para sahabat Pilar mengenai cara menjadi kakak yang baik saat untuk menjelaskan menstruasi kepada adik-adiknya. Kesan-kesan terakhir, pesan-pesan terakhir pada sahabat Pilar. Oke, untuk para kakak yang di rumah, buat yang mbak-mbaknya nih, ketika adanya nanya seputar menstruasi, jangan dimarahin, dijelasin aja pelan-pelan. Kalau semisal ini menstruasi, kakak mengalami menstruasi dan sebagainya. Kalau semisal adanya cewek, nanti kamu juga akan mengalami kok. Kalau adanya yang cowok, kalau kamu lihat temenmu kayak gini, jangan diejek ya, jangan diledekin, dibantuin dan sebagainya. Kayak gitu. Terus juga kalau semisal mulai nanya-nanya yang sekiranya kalian nggak tahu, jawab aja nggak tahu, nggak apa-apa, nanti bisa didiskusikan lagi. Terus jangan terlalu banyak ngasih info ke adiknya, takutnya nanti adiknya kebanyakan informasi terus biar gitu. Nah, buat teman-teman yang semisal mau akses banyak info terkait kesehatan reproduksi ataupun terkait dunia remaja, follow Instagram Pilar. Pilar ada Instagram, ada Twitter, YouTube. Oh, udah ada YouTube-nya dong. Jangan lupa kalau di YouTube apa namanya bukan follow ya, subscribe. Iya ya. Subscribe. Jangan lupa di-subscribe, susah banget. Like. Iya, Subscribe YouTube Pilar PKBI Jawa Tengah. Terus juga follow Twitter Pilar, @pilar_PKBI, dan Instagram Pilar ini di-follow terus dinyalain notifikasinya. Kayak gitu. Terus juga jangan lupa teman-teman, Pilar nggak cuman ada informasi, nggak cuman ada info seputar Kespro dan dunia remaja. Buat teman-teman yang membutuhkan teman curhat atau membutuhkan tempat untuk konseling, bisa banget akses di Pilar, bisa DM ke Pilar atau WhatsApp ke 082 242
689 694. Aku ulangin ya, 082 Oke. 242 689 694. Ada kok di bio-nya Pilar. Kalau semisal kalian mau mengakses konseling layanan konseling Pilar, silahkan. Oh ya Kak, Dan di mengenai sini sobat sambat, konselornya remaja banget dan pasti juga bisa jadi teman curhat yang baik buat kalian. Gitu. Oke, terima kasih Kak Janati. Baik ya teman-teman, buat sahabat Pilar semuanya. Itu tadi sedikit dari Mbak Janati dan saya. Jika aku dan Mbak Janati memiliki kesalahan pada sesi ini, aku minta maaf sebesar-besarnya karena manusia tidak luput dari sebuah kesalahan. Dan terima kasih juga kepada Pak Inang Win. Ini salam untuk Bu Lisa. Kalau untuk Oke Bu Pak, Lisa nanti akan ya. kami Jadi kalau salamkan. nanti kita sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Bisa diingat-ingat pesannya jika punya adik. Jika ada yang bertanya mengenai menstruasi kepada kakaknya, silakan dijawab dengan cara yang halus, lembut, dan penuh perhatian. Untuk perhatian, untuk adik itu sangat diperlukan, bukan hanya kepada seorang pacar saja ya. Ingat-ingat untuk pada para kakak ya. Jomblo ngomongin pacar ngapain sih? Oke, ya mungkin itu cukup itu. Pantau terus IG Pilar PKPI Jawa Tengah. Untuk info selanjutnya, nunggu info dari laman resmi kami, yaitu di Pilar PKPI Jawa Tengah, seperti yang di atas itu tadi. Itu cepat di follow, jangan cuma dilihat. Oke, terus dipantau, di-scroll ke bawah, terus. Oke, cukup mungkin itu dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah! Sampai jumpa sahabat Pilar. Terima kasih Mbak Janati. Sama-sama.